Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bersyukur ya atas nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan yang hari ini Allah mempertemukan kita dalam satu majelis yang insya Allah majelisnya diberkati oleh Allah. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi salah satu jalan mencari keberkahan Allah serta menegakkan din agama ini sampai akhir zaman. Nah, ketika kita sudah tidak mau lagi menghadiri majelis, ya, pengajian, ya artinya siapa lagi nanti yang akan meneruskan dakwah ini. Nah, kebetulan alhamdulillah di sini adalah ibu-ibu saya semua ya. Nah, saya berhusnudzon bahwa ibu-ibu semua punya anak yang soleha. Oh, ada yang semua ya. Ini yang masih cantik nih, masih muda nih. Ya. Nah, soleha, kemudian cucu juga, kalau ada cucu soleha sehingga menjadi penerus ya generasi Rabbani. Nah, mungkin saya minta satu orang bacakan surat Al-Quran ya, harusnya enak jadi kita. Surat apa ya Bu ya? Al-Baqarah aja deh Bu, 1-5 Bu. Bareng-bareng aja ya? Iya, jadi semuanya dapat pahala ya? Kamu ya Bu, atau sudah hafal ya? Jadi 1-5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Boleh Ibu dibaca artinya, maaf yang depan.
Bagus ya Bu, artinya ya memberikan tunjuk kepada kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, ya. Jadi Al-Quran itu memang kalau dibedah dibedah secara keseluruhan itu mencakup semua kehidupan manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, kemudian dari ciptaan sebelum diciptakan dunia alam semesta sampai nanti hari kiamat, sampai nanti ada pembagian surga dan neraka. Jadi kitab yang paling lengkap sebenarnya, sebelum dan sesudah, sebelum, kemudian sedang dan sesudah, before, now, and after. Ya, jadi Al-Quran itu kalau mungkin ada orang yang ragu, mungkin dia belum kenal, belum pernah belajar. Ya, kalau mungkin buat kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini adalah tunjuk bagi mereka yang pertama tidak ada keraguan. Jadi nggak boleh juga, bener nggak sih Quran ngomong gini? Ya, bener nggak sih? Ya, saya ragu nih cuman buatan Nabi Muhammad. Saya kira kalau buatan Nabi Muhammad gimana Bu? Gimana? Ada yang bilang itu kan cuma tulisan Muhammad aja, Muhammad tuh dibilang gila ya, Allah tuh ya, astagfirullahaladzim. Tapi kalau misalnya buatan Rasulullah, mungkin juga. Nah, dikisahkan nabi-nabi sebelumnya. Dan Rasulullah kan lahir belakangan. Ya, jadi tidak ada keraguan. Nah, kemudian petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau kita mau bertakwa, menjadi orang yang bertakwa, pegangannya adalah Al-Quran. Baik membacanya, baik mungkin ada tahap menghafalnya, mentadaburinya, ya. Nah, jadi dari situ kita lihat bahwa interaksi kita dengan Quran itu seperti apa. Ya, jadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kata-kata yang bertakwa gimana orang yang bertakwa? Ada ayat berikutnya, di ayat 3-nya. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman. Ada yang goib. Goib ya Bu ya. Goib itu kalau menurut kita apa? Gak kelihatan oleh mata kita. Ya, itu goib, gak kelihatan. Kenapa kita suruh beriman kepada yang gak kelihatan sama mata kita? Orang ateis gak mau. Pengen kamu nyembah Tuhan yang gak kelihatan. Yang jelas-jelas aja, yang kelihatan, yang bisa di-touch, disentuh, pegang, ya. Nah, ternyata ini perintah beriman kepada yang gaib, beriman yang tidak lihat oleh mata kita, ya. Contohnya apa? Beriman kepada Allah. Kenapa Allah itu gaib enggak? Allah itu sebenarnya ada yang mengatakan bukan Allah gaib. Memang mata kita tidak bisa melihat. Artinya, karena ketika zaman Nabi Musa pengen melihat wujud Allah. Ya. Allah boleh. Tapi kalau kamu tengok gunung itu enggak meletus, enggak meledak, jadi kamu bisa lihat saya. Tapi begitu ditengok, ledak gunung. Ya, jadi memang belum saatnya kita diberi kesempatan untuk melihat Allah. Ya, jadi Allah itu bukan termasuk yang gaib dalam tanda kutip, karena gaib atau tidak gaibnya itu adalah yang menciptakan Allah. Tapi memang belum saat kita bisa melihat, kemampuan mata kita nggak bisa melihat Allah. Yang di balik tembok aja kita bisa. Bisa nggak Bu Ibu melihat tuh di balik tembok ada apa? Iya, apalagi Allah. Ya, nah jadi gitu. Kemudian beriman kepada yang malaikat. Ibu katanya di sini ada malaikat nih. Bisa ngelihat Bu? Tapi percaya nggak Ibu ada malaikat? Percaya, karena Quran yang bilang. Ya, jadi
salah satu ciri orang yang beriman adalah dia beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu bukan setan doang, Bu. Jangan, wah saya beriman kepada yang gaib, saya percaya banget sama setan, sama jin, sama ini katanya. Karena kan bagian dari beriman kepada yang gaib. Ya begitu maksudnya. Ya, tadi rukun iman tadi, ya kita lihat rukun iman. Iman kepada Allah, nah memang mata kita tidak mampu untuk melihat. Ya, malaikat sekalipun mungkin belum nggak bisa dia. Ada malaikat yang yang kayak malaikat Jibril itu kan dia karena memang menyampaikan wahyu, dia bolak-balik ya. Walau besar apakah dia bertemu Allah secara langsung atau enggak, atau dengan suaranya saja. Ya. Nah, kemudian beriman kepada malaikat, kita yakin bahwa ada malaikat. Malaikat mencabut nyawa, kalau ibu nggak percaya tungguin. Nanti datang, Bu. Kan? Saya punya teman teman saya itu yang sudah meninggal ya Bu ya. Jadi sakitnya lama gitu. Imanannya kepada Allah tuh kuat. Sampai dia tuh bilang sama suaminya, dia nunggu gitu ada yang datang. Karena memang sakitnya udah parah banget. Udah sakit kanker, sakit jantung, sakit apa lagi? Sakit gula, Bu. Beberapa penyakit gitu. Subhanallah orangnya kuat ya, maksudnya ini. Jadi ketika dia mau dicabutnya, dia bilang sama suaminya, "Pak, sudah ada yang datang." Wah, bergeser gitu. Nah, dia lihat, memang dia menunggu. Tapi kan yang ngeliat istrinya aja. Suaminya kan yang nggak meninggal nggak ngeliat. Ya kan? Tapi dia situ dia berkata bahwa sudah ada yang datang. Dia memberi salam, kemudian lama terus dia meninggal. Gitu. Ya, nah jadi mudah-mudahan ya Bu ya, semua husnul khotimah ya, amin Allahumma amin. Bertemu dengan malaikat Israel tidak ketakutan, tapi ditunggu memang. Ya, karena kecintaan kita kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah. Gitu. Ya, malaikat pemberi rizki, malaikat apa ya? 10 malaikat apa aja Bu? 10 malaikat Bu. Jibril apa Bu tugasnya? Menyampaikan wahyu kepada para rasul. Sekarang Jibril menyampaikan wahyu nggak kepada orang? Enggak ya, hanya kepada para rasul. Kemudian Jibril, Mikail memberikan rizki, ya rizki macam-macam ya bentuk rizki, ya, mungkin Allah ya sampaikan rizki kan banyak kan, bentuk kesehatan, bentuk materi gitu kan ya. Nah, itu malaikat. Jibril, Mikail, kemudian Israfil apa? Meniup sangkakala. Ibu percaya nggak nanti ada malaikat Israfil? Saya ya, kalau nggak percaya tungguin. Ya, karena nanti ketika dia meniup, tiupan pertama semua, nanti termasuk Israfil sendiri yang meniup dimatikan oleh Allah. Nanti baru suruh tiupan kedua, Israfil dibangunkan pertama kali untuk meniup yang kedua. Itu. Ya, nah, jadi Israfil kemudian Israel itu mencabut nyawa. Ya, jadi ya mungkin dia sudah diperintahkan kalau mencabut nyawa orang beriman itu seperti ini, mencabut nyawa orang kafir seperti ini, dan dia tidak punya muka belas kasihan. Ya udah cabut aja menurut Allah. Kecuali dengan Rasulullah ya. Rasulullah ya dia memang pelan-pelan, bahkan dia sendiri nggak tega ketika ingin mencabut nyawa Rasulullah. Kenapa nggak tega? Karena sakit yang luar biasa. Itu seringan-ringan dia Rasulullah merasakan sakitnya luar biasa. Makanya malaikatnya nggak tega. Sampai minta maaf, minta izin. Nah diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar dan Nakir. Munkar Nakir nanti kita ketemu di mana Bu? Di dalam kubur. Nah, nanti ada
Ya, kita belum ketemu malaikat apa yang udah ketemu ya? Oh ada ya. Walaupun misalnya Mikail menyampaikan rizki, emang kita ketemu dia kan? Ya, karena memang wujudnya memang goib, mata kita nggak mampu melihat dia. Jadi 10 malaikat yang kita yakini, memang mata kita nggak bisa melihat. Tuh Ibu ya. Nah, goib. Jadi kemudian mungkar nakir, ya udah kalau nggak percaya tungguin nanti dalam kubur ketemu dah. Ya. Kemudian rakib atid. Sekarang katanya ada di kanan kiri kita juga kita nggak tahu, nggak bisa ngelihat. Sebelah kanan mencatat kebaikan, sebelah kiri mencatat keburukan. Kemudian Malik dan Ridwan. Malik itu menjaga pintu neraka, Ridwan itu menjaga pintu surga. Jadi 10 malaikat yang kita apal dari kecil juga belum ketemu. Ya, itu malaikat. Kok Ibu yakin sih? Ya sih, suruh aja. Kalau mereka nggak yakin, tungguin aja. Gitu. Karena kan kalau orang dicabut nyawanya dia nggak cerita kan? Nggak cerita dia sakit kayak apa? Ya karena kan dia sudah meninggal. Kita nggak bisa tanya. Terus kalau di kubur apa yang terjadi di kubur juga kita nggak bisa tahu. Yang tahu kita tahu karena berdasarkan hadis dari Rasulullah. Ini bahwa kita baru ya. Kemudian malaikat Malik ya menjaga pintu neraka ya. Mudah-mudahan kita nggak ketemu Bu ya. Jangan sampai ketemu Bu sama malaikat Malik. Amin, Allahumma amin. Kita ketemu aja dengan malaikat Ridwan. Ya. Jadi ada 9 malaikat yang kita berharap bahwa satu malaikat Malik nggak usah ketemu, jangan sampai ketemu gitu. Karena dia memang di pintu neraka dia jaganya. Dia nggak punya belas kasihan. Jadi sejak diciptakan dia tampangnya memang panas ya. Karena dia ya nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita nggak masuk ke dalamnya. Amin, Allahumma amin. Ya, jadi gitu. Jadi tadi yang goibnya Allah kita belum bisa melihat nanti itu bertemu dengan Allah nanti kalau memang ada bonus ya, ada orang-orang yang beriman ketemu dengan Allah, kemudian malaikat juga kita nggak ketemu, belum ketemu. Kemudian apa lagi? Rasul. Kita nabi kita aja kita nggak ketemu Bu, ya kan? 25 nabi, 25 rasul ya, yang kita harus yakini bahwa ada 25 rasul gitu, nabi dan rasul. Nabi kita aja kita nggak ketemu, belum ketemu. Tapi kenapa kita yakin? Ada yang bilang karena pakai iman tadi, keyakinan kita. Ya, jadi ciri-ciri orang beriman ya itu, iman kepada yang gaib, yang dia cintai. Nabi kita mencintai Nabi Muhammad, kita bersalawat kepada dia, kita belum ketemu. Ada orang-orang yang ketemu yang diberikan keistimewaan lewat mimpi. Jadi kalau dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW lewat mimpi itu benar. Oh itu adalah wujud Nabi Muhammad karena nggak semua orang bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya, nah, jadi beriman kepada yang gaib. Lagi apa? Malaikat, kemudian kitab dulu ya. Kitab dulu baru Rasul ya. Kitab dulu. Nah kalau kitab alhamdulillah nih kita ketemu. Nah ini satu-satunya yang kita tahu bahwa dia menjadi petunjuk. Kita beriman kepada Allah, taunya suruh beriman lewat kitab ini. Kita beriman kepada malaikat, suruh meyakini bahwa dia ada lewat kitab ini. Ya, kemudian kita juga nanti yang keempat beriman kepada Nabi dan Rasul ya di sini disebutkan kisah Nabi Idris, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa yang paling banyak di sini nih adanya di sini. Jadi ini menjadi pegangan benar-benar untuk orang beriman karena semua yang gaib kita imani adanya kita temukan di sini. Ya nggak Bu? Bu pengen ketemu Nabi, ya Allah saya pengen ketemu Rasulullah ya Allah gitu.
pengen banget gitu. Tapi kan dia sudah wafat. Walaupun datang ke Madinah, cuman kuburannya Bu, dan kuburannya juga kan ditutupi. Ya, dipagar, nggak boleh orang main masuk begitu. Ya, jadi memang benar-benar ini kita cuma punya kitab ini yang harus kita imani, tunjuk yang benar. Terus beriman kepada apa lagi Bu? Yang gaib. Hari kiamat. Nah, belum ketemu juga. Kita tahu seperti hari kiamat. Tapi huru haranya hari kiamat, kejadian seperti apa? Ada di kitab ini di Quran. Tentang Al-Haqqah, misalnya Al-Haqqah, kemudian apa lagi? Al-Insyiqaq misalnya. Kiamah, ya, surat tentang yang berkaitan tentang kiamat ada disebutkan di situ. Jadi kita tahu, oh ternyata kiamat itu seperti ini. Pertama kali, ya, di matahari berada di sebelah nggak terbit ya, terbit dari sebelah barat. Biasanya kan timur, atau udah di sana gelap tiba-tiba. Kemudian semua benda langit turun, yang dalam bumi meledak. Semua ada di Quran. Nah, kemudian beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu lebih misteri lagi. Lebih misteri lagi kata Rasulullah, untuk hal yang gaib aku diberitahukan oleh Allah cuma sedikit. Ya, misalnya tentang takdir orang. Rasulullah pernah dikasih tahu nanti dia bisa menguasai Romawi, umat Islam bisa, benar menguasai Romawi. Jadi cuma beberapa yang Allah kasih tahu rahasia-rahasia tentang ke depan. Rasulullah itu bukan peramal yang kalau misalnya ada kita datang ke peramal, gimana nih nasib kita terus langsung dikasih tahu, nggak begitu. Ya, tapi Rasulullah kalau dia menceritakan sesuatu berdasarkan firman yang Allah berikan. Seperti ya Bu ya, jadi beriman kepada yang gaib. Kemudian melaksanakan sholat. Berapa banyak orang Islam yang tidak mau sholat. Banyak banget Ibu. Nah, menganggap sholat itu nggak penting, nggak berguna. Nggak ada hubungannya uang dengan sholat. Nggak ada kekayaan dengan sholat. Orang sakit suruh sholat, hubungannya malah tambah pusing. Sakit suruh sholat, punya uang suruh sholat, misalnya gitu kan. Banyak masalah suruh sholat, nggak punya kerjaan suruh sholat. Banyak orang yang kayaknya nggak mungkin deh nyambungin begitu. Tapi kalau buat kita orang beriman, itu pintu. Saya pernah bilang bahwa orang beriman itu dikasih waktu sama Allah untuk ketemu sedikitnya 5 kali sehari, sedikitnya. Kalau ibu ngerjain sholat sunnahnya, ngerjain qiyamul lail, kan lebih banyak lagi kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Ya, memuji Allah, minta sama Allah. Itu dalam sholat. Memang kalau minta sama Allah duit langsung dikasih. Ya, enggak begitu juga. Pertama-tama kita diberikan rasa apa? Tenang. Oh, saya udah nyembah Tuhan saya nih, Maha Kaya. Masa sih saya nggak dikasih? Bilang gitu sama Allah, ya Allah saya perlu ini. Memang nggak langsung. Caranya Allah tuh punya cara yang paling bagus. Ya, entah caranya gimana. Pokoknya sampai aja, selesai aja masalah. Kan ibu sering, saya yakin ibu pasti banyak sering menemukan keajaiban-keajaiban ketika lagi kesulitan. Dan Allah yang menolong kita dengan caranya Dia. Kita nggak kepikir nih, kita cuma punya rencana A sama B. Tapi Allah kasih rencana lagi yang lain, yang lebih bagus dari rencana. Salah satunya Bu ya, yang saya suka pernah bilang tuh, sistem sekolah zonasi Bu ya. Zonasi nih, ini jadi permasalahan juga. Tapi saya mengambil hikmahnya gini. Sesuatu yang impossible, kalau menurut manusia, menurut Allah tuh bisa terjadi. Dulu kalau orang NEM-nya 15, dulu pakai NEM Bu ya, misalnya pakai NEM. Gak mungkin ya bisa masuk negeri. Mungkin kan? 20 ya.
prestasi anak saya masuk negeri. Tapi Allah punya rencana lain. Kayak jonasi nggak usah pakai lihat nem. Kan? Artinya saya ingin berkata, apa yang menurut manusia tidak mungkin buat Allah. Ya, walaupun ada pro dan kontra ya. Saya melihat inilah tentuan Allah yang menurut kita mungkin dulu dilecehkan ya. Yang mungkin yang namanya kecil gitu. Mungkin lo masuk negeri ini gitu. Tapi kata Allah bisa. Ya. Nah mungkin nanti kalau buat anak yang naimnya tinggi, ya jalur prestasi atau jalur rapot gitu ya. Kalau buka juga pintu. Kan yang saya tangkap bahwa ada hal-hal yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin, dan itu terkuak sekian berapa puluh tahun. Saya dulu SMA juga mulai pakai NEM itu kalau nggak salah saya masuk SMA. SMA itu saya tahun 45, 86. 85 SMP, masuk SMA itu pakai NEM kalau nggak salah pertama kali. Jadi bayangkan dari tahun 86 misalnya atau sampai 2000 berapa kemarin ya, baru tuh di itu sistemnya gitu kan. Yang tadinya nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya, ini satu contoh saja. Jadi ketika kita berpikir apa hubungannya sholat dengan uang, apa hubungannya sholat dengan kesehatan? Pertama-tama Allah kasih ketenangan dulu. Karena kalau udah tenang, aura-aura kebaikan akan muncul. Ya, banyak ide-ide, banyak masukan, mungkin banyak yang bersimpati. Itu Allah yang merintahin, Allah yang menggerakkan hati-hati manusia untuk menolong. Ya kan? Mungkin ada orang yang kesulitan ketika dia berdoa ya Allah gitu. Allah, ya udah. Katanya nggak mungkin, tapi Allah gerakin manusia. Nih, tolong bantu ini, nih kamu, nih. Digerakkan hatinya oleh Allah untuk membantu saudara yang tadi yang lagi kesulitan, bantu. Ya mungkin pekerjaan, ya Allah, anak saya nggak nganggur mulu, nggak ini, Allah kasih pekerjaan, ya Allah. Memang ada ikhtiar mencari, tapi doa itu kan nggak bisa diabaikan. Ya, mengerjakan yang melaksanakan sholat gitu ya. Jadi sholat itu adalah satu kekuatan juga, kekuatan bagi kita umat Islam. Ya, samping doa, karena sholat itu isinya doa-doa. Bahkan doa bisa diijabah setelah kita sholat. Sholat apa bu? Sholat wajib. Kan ada 10 ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut najatan minan nar wal afwa indal hisab. Itu 10 doa. Semuanya baik dan berhubungan dengan apa? Dengan sakaratul maut, bukan payah banget ya. Semuanya gitu. Ujung-ujungnya pengen dijauhkan dari neraka, didekatkan ke dalam surga. Doa habis sholat. Jadi setiap hari kita minta, ya kalau kata kita menjadi benteng kita. Ya, jadi melaksanakan sholat, jadi jangan diabaikan, apalagi yang sudah sholat dengan sunnah ya. Kemudian menginfakkan sebahagian rizki ya yang kami berikan kepada mereka. Rizki. Ya, sebagian rizki yang kita berikan kepada mereka. Allah cuma minta sebagian, enggak semua. Bahkan hitungannya mungkin 2,5%. Kalau sudah mencapai nisabnya. Ada lagi bedanya kalau misalnya sudah ada sedekah ya. Sedekah kan kalau sedekah itu bebas jumlahnya. Kalau infak itu maksudnya pembiayaan. Biasanya kalau infak itu ditentukan. Ya, maka sekian misalnya. Ini ada Quran nih, ini infaknya berapa? Kalau kita kayak harganya berapa gitu. SPP infaknya berapa gitu. Biasanya infak itu sudah ditentukan. Kalau sedekah bebas. Kalau zakat tentukan ada nisab dan haulnya. Ya, kenapa kita perlu menginfakkan rezeki yang diterima, Bu?
Ayo. Mengapa kita perlu menginfakkan? Ada yang bisa jawab? Bisa, karena apa? Rasa bersyukur, karena kita memperoleh sesuatu, kita juga bisa berbagi nikmat. Kemudian membersihkan harta kita, karena di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, nanti Allah keluarinya dengan cara paksa. Dengan cara apa? Mungkin hilang, ya Bu ya, mungkin belanja. Kan suka gini Bu, kayak kalau kita misalnya belanja, sebelah situ murah, kita dapetnya mahal gitu kan, sebelah sini. Dan barangnya sama, kan? Padahal kalau walaupun enggak itu juga kan rezeki Allah yang ngatur ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang memperoleh keberuntungan, dia dapat barang yang murah. Mungkin dia sudah menginfakkan hartanya sehingga mungkin ya bukan berarti kita, kalau kita sudah menginfakkan hartanya mungkin bentuknya lain, ya balasan bentuknya oke. Salah. Ya, jadi gitu. Jadi kenapa kita mesti menginfakkan? Karena memang di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, ya, yang memang harus kita berikan. Ya, kalau misalnya harus nggak sampai sekian. Jadi gini, kita nggak mau sodako, nggak mau infak kalau belum emasnya 90 gram misalnya. Enggak gitu. Itu kalau sampai setahun tuh beda lagi zakat mal namanya gitu ya. Kalau infak sodako yang kita punya makanan di rumah agak banyak ya Kak, bagi tetangga, ya bagi temen gitu kan, supaya apa? Supaya bertambah terus rezekinya. Nah, itu jadi mungkin nanti ada itu sendiri tentang keutamaan berinfak semacam ya. Salah satunya menghindari dari kematian yang sia-sia. Ya, ada orang kan kematiannya yang mengenaskan gitu ya Bu ya. Ujung jalik ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada orang matinya dimutilasi misalnya gitu ya. Saya tidak bersuudzon terus dia tidak berinfak. Tapi kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak memberikan diri kita dengan kematian yang seperti itu. Ya. Nah, jadi beriman kepada yang gaib, beriman melaksanakan sholat, kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang kita punya, yang Allah berikan. Ya, gitu. Nah, kemudian yang keempat, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, tadi saya katakan semua yang gaib kita tahunya dari Al-Quran ini. Alhamdulillah Al-Quran ini sampai kepada kita. Hanya ini yang sampai kepada kita Bu. Rasulullah kita belum ketemu, malaikat kita belum ketemu. Yang deket-deket aja kita gak ketemu malaikatmu Raqib Atid. Cuman ini yang bisa kita. Makanya Allah beri kelebihan bagi orang-orang yang suka baca Quran. Pahalanya ya kan Bu ya. Pahalanya itu kan setiap satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Karena iman tadi. Jadi dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Jadi ibu gak boleh nih. Saya gak mau percaya sama Taurat. Saya nggak percaya kepada Suhul Ibrahim misalnya. Kita percaya. Tapi yang kita taati, yang kita pelajari adalah Al-Quran. Taurat, Injil, kemudian Zabur, ya. Itu kitab yang terdahulu. Kita beriman, ya. Yakinnya apa? Mereka ada. Berimannya itu gini. Kita yakin ya. Kitab itu memang ada dan diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kalau Zabur kepada siapa Bu? Daud. Taurat? Musa. Injil? Isa. Kalau Ibrahim itu
lembaran-lembaran, ya, belum diberikan bentuk kitab seperti ini, maka tidak disebutkan. Tapi Ibrahim apa? Suhuf, ya, bukan suhuf aja, lembaran berupa lembar-lembaran. Ya, gitu, seperti itu ya Bu ya. Nah, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi ciri-ciri orang beriman tadi goib, beriman kepada yang goib, kemudian melaksanakan sholat, kemudian menginfakkan rizki, sebagian rizki yang diterima, kemudian dia beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Nah, kemudian disebutkan juga beriman atau yakin adanya kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu bukan hanya gini Bu, bukan hanya kiamat. Masuknya ketika dikubur juga masuknya udah akhirat. Barzah menuju. Kan udah nggak hidup, udah mati. Nggak tahu apa yang terjadi di dalam kubur. Yang kita tahu ya amal nanti nemenin kita di dalam kubur, amal soleh kita. Nah, itu informasi yang kita dapatkan. Ya, jadi beriman kepada akhirat, percaya adanya surga, adanya neraka, adanya balasan, adanya Al-Kausar, ya, telaga Al-Kausar, adanya surga Firdaus. Kemudian kita juga beriman juga adanya neraka. Jangan gini Bu, neraka itu buruk, saya nggak mau percaya adanya neraka. Jangan. Justru ketika kita belajar neraka, kita berusaha tidak masuk ke dalamnya. Ya, tidak masuk ke dalamnya. Ya Allah, saya tahu neraka. Neraka itu dalamnya berapa puluh tahun dalamnya ya. Kalau saya lupa tuh berapa. Nah, jadi kalau ada benda dijatuhkan nanti berapa puluh tahun baru bendanya itu sampai ke bawah Bu. Hitungannya dalamnya luar biasa. Dan itu katanya akan penuh dengan manusia. Ya, astagfirullahaladzim ya, alhamdulillah jalik ya Bu ya. 70 tahun apa? Nggak salah ya. Benda, kalau ada batu dimasukin gitu. Saya lupa, kalau nggak salah 70 tahun gitu. Sampai ke dasarnya itu kalau udah 70 tahun. Kalau katanya manusia dari lahir, dia mati, yang umurnya 70 baru batunya sampai. Ya, lubang-lubang neraka seperti itu. Nah, jadi saya ulangi, saya langsung ngasih materi ini ya, karena saya memang suka ini dengan Al-Baqarah 1-5 ya, karena mengingatkan ya, kita kembali gitu bahwa baru pertama-tama aja kita sudah dibuat suka, apalagi kesini-sininya dengan Quran ini, ya, janji Allah disebutkan kitab ini tidak ada keraguan, ya, keraguan padanya, tunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Tadi, ya, beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat, berikan rezeki sebagian rezeki yang terima, beriman kepada Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya, dan pada kehidupan akhirat. Nah, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau mau mendapatkan petunjuk berarti kita balik lagi ke atas. Oh iya ya, berarti saya harus beriman kepada Allah. Beriman itu percaya. Kalau percaya apa? Berarti mentaati perintah Allah. Ya. Kemudian mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung. Lu kalau dagang, untung. Untung itu sesuatu yang menyenangkan kan? Alhamdulillah dapat untung nih. Ya, jadi muflihun ya. Jadi orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Dan gak semua orang tuh memperoleh keberuntungan Bu. Pernah
pada zaman sahabat ya. Ketika lagi ngumpul begini kemudian ada sahabat, Rasul bilang nanti kelak akan ada orang yang masuk ke surga tanpa hisab. Kemudian satu sahabat, ya Allah saya langsung doain saya ya Allah. Ya Rasulullah, saya minta doain. Ya kata-kata Rasulullah kamu termasuk. Kemudian lagi, saya Rasulullah. Lagi, kamu sudah terdahului oleh dia. Jadi yang duluan tadi, yang minta langsung pada Rasulullah karena semangatnya tadi kan. Saya lupa satu orang atau dua orang yang diberi, kalau nggak salah dua kali, kalau nggak salah. Jadi saya Rasul doakan ya dia, ya kamu nggak mau. Kemudian yang mungkin yang ketiga ya saya lupa. Kamu sudah terdahulu. Jadi itulah orang-orang yang boleh keberuntungan. Artinya nggak semua. Orang yang beruntung itu nggak semua. Berapa banyak orang yang dagang nggak semuanya untung, ya kan? Malah buntung gitu. Tapi kalau kita tadi mengikuti petunjuk di atas, utama Al-Quran tadi yang saya katakan, cuman ini yang sampai kepada kita, Allah kita belum ketemu, malaikat kita juga belum ketemu, kecuali kalau sudah meninggal nanti satu, malaikat Israel, ya, kitab Jabur, Injil, Jabur kita nggak tahu, Injil katanya sudah banyak diselewengkan, dan kita nggak perlu juga mempelajarinya, kita hanya cukup percaya. Seperti kita percaya bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi, kita beriman, kita menghormati dia sebagai seorang nabi, sebagai utusan Allah. Gak boleh kita cela, karena dia adalah seorang rasul. Dan kalau kita baca sejarah kehidupannya juga menarik gitu loh. Ya, Nabi Isa itu. Nah, kemudian cuma Al-Quran, kitab kita. Nah kemudian hari kiamat kita belum ketemu lagi. Jadi jangan abaikan ini yang cuma kita punya. Untuk sampai kepada tahap-tahap yang tadi disebutkan. Tentang Allah ada di sini. Tentang Nabi ada di sini. Tentang Rasul ada di sini. Hari kiamat ada. Surga neraka ada di sini. Semuanya ada di sini. Nah kita kalau misalnya kita nggak tahu, ya kita bisa baca artinya. Oh, kira-kira seperti ini. Artinya bukan dalam bahasa Arab ya Bu, bahasa Indonesia, juga bukan dalam bahasa Inggris, itu kan? Kalau orang bahasa Inggris, orang Inggris ya dia terjemahan dalam bahasa Inggris. Nah kita ambil terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Berarti bisa kita pahami. Ya, jadi merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah itulah orang-orang yang beruntung. Ya, beruntung. Nah tadi sudah melaksanakan, gak gampang lah Bu percaya kepada yang gaib. Ya, kalau yang gaib itu kan berarti kalau kata kita sudah tanpa diawasi ya, tanpa diawasi kita sholat gak di rumah Bu? Sholat, ngawasin, ada orang yang ngawasin kita sholat kan. Malah enak kalau kita sholat sendiri kan. Ada yang ngawasin, lebih enak mana Bu? Sholat sendiri apa ada yang ngawasin? Nah kan sholat sendiri kan. Mau berdoa kayak apa, mau nangis kayak apa. Kalau kita lagi sholat dilihatin aja. Kalau GR kita, kalau bingung mau doa panjang juga gak enak. Mau ngadu, mau nangis gitu kan. Makanya kan ada malam hari yang kita dikasih tempat khusyuk. Bukan berarti siang hari gak boleh nangis. Nangis aja kalau lagi mau sholat gak apa-apa. Nah kalau udah kita kan malah gak usah dilihatin, saya mau sholat nih gitu. Jadi kita merasa lebih pede bertemu dengan Tuhan kita, dengan Allah, tanpa perlu diawasi karena kita sudah melakukannya dengan senang hati. Ya, senang hati dengan diniatkan, disiapkan. Nah, berarti Ibu termasuk pilihan orang-orang pilihan Allah. Ya, bukannya kalau anak-anak kita main tahap disuruh ya, kan enggak gitu. Kalau kita kan udah enggak mungkin. Ya kan? Kalau anak kita ya karena dia belum tahu tentang hidup. Ya. Dia tahu main, jajan gitu kan.
Nah remaja juga, kalau remaja gitu kan dia pengen merasakan semua. Gitu. Kalau dibilangin, mungkin dibilang, ini kan masih muda, kalau mama kan udah ngerasain semua, saya kan belum gitu. Ini gitu anak muda gitu. Nah, jadi ya ini ya, jadi surat Al-Baqarah ini tadi saya bacakan ya bahwa ternyata banyak sekali ya maknanya yang menjadi pelajaran buat kita gitu, ya tentang yang goib. Kalau setan goib nggak Bu? Goib. Perlu nggak mempelajari setan? Perlu juga lah. Dikit-dikit aja lah. Bismillahirrahmanirrahim supaya setan pergi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya kalau kita sering malah bersekutu, kan setan itu kan ada yang bersekutu dengan manusia. Ya, bersekutu ketika mungkin manusia lelah, capek, lemah hidup. Ya udah deh setan membisik-bisikkan. Gini aja, begitu aja. Nah, ketika imannya kita lagi lemah, ya kan kayaknya ini nih. Itu secara bisik-bisik kan, setan tuh gak pernah nyuruh Bu, cuma bisik-bisikin doang. Kayak nanti di akhirat dia berlepas tangan, bukan saya, maaf ya bukan saya kata dia. Nah kok bukan kamu, kan cuma ngebisik-bisikin, aku sendiri yang mau. Emang ibu digeret-geret sama setan? Enggak, ibu gak digeret-geret. Nengok deh. Ya, iya kan gitu setan. Membisik-bisikkan. Membisik-bisikkan ya yuwaswisu fi sudur inas. Ya membisik-bisikkan. Jadi setan angkat tangan karena dia tidak pernah mengajak manusia. Cuman bilang saya cuman ngebisik-bisikin. Kamu mau aja. Malah kamu mau menjadi penyembah saya. Bisik-bisik ke tangga ya. Terus kayak setan gitu. Ya, jadi setan disalahin ya. Nah, tapi, karena setan memang dia misinya mencari teman sebanyak-banyaknya. Karena di neraka dia nggak mau sendiri. Karena dulu si Adam menyebabkan saya keluar dari surga. Dan setan menyalahkan si Adam. Ya, gini lah. Bukan setan itu kan ketika Allah suruh ya makhluk ciptaannya kayak malaikat bersujud, gitu kan setan nggak mau. Artinya memberi penghormatan ya bahwa Allah telah menciptakan satu bentuk makhluk yang seperti ini. Nah, malaikat kemudian bertanya kepada Allah, apa sih ya Allah ciptakan satu makhluk yang nantinya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena manusia itu diberi kebebasan. Kalau malaikat kan enggak. Nah biasanya kalau orang bebas kan suka ngapa-ngapain ya Bu ya. Nah makanya disebutkan diberi yang akan membuat kerusakan dan malaikat bisa melihat beberapa tahun ke depan gitu kan. Nanti ada manusia yang saling membunuh, macam-macam deh. Dia menghancurkan bumi jadi banjir, jadi macam-macam gitu kan. Tapi kata Allah, ya saya lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Kemudian apa? Allah menyuruh Nabi Adam untuk menyebutkan benda-benda yang pada saat itu malaikat juga nggak tahu namanya apa. Akhirnya disuruh beri penghormatan, bersujud ya disebutkan. Saya lebih suka memberikan penghormatan ya karena yang bersujud hanya kepada Allah gitu. Nah kemudian setan nggak mau dong. Bukan dia nggak hormat, tapi dia merasa bahwa saya lebih tinggi loh dudukannya. Kamu kan dari apa? Tanah liat. Saya dari api.
api bisa membakar tanah liat. Nah, Allah baik juga kepada setan. Ya sudah, kata Allah gitu. Berarti ketika kamu tidak sujud kepada ini, pada manusia yang saya ciptakan, berarti kamu tidak boleh nanti masuk ke dalam surga. Ditantangin sama setan. Boleh, oke. Tapi saya boleh dong, jadi teman. Keperkenankan oleh Allah kan? Udah. Apa? Tapi kamu hanya tidak bisa mengganggu umat kaumku yang ikhlas, gitu ya. Orang-orang yang memang beriman kepada Allah. Nah, akhirnya ya udah diganggu semua. Digangguannya itu cuman kata Allah kita disampaikan kepada kita, bentuknya cuman bisik-bisikan. Ya, nggak ada yang setan. Kalau zaman mungkin gini Bu ya, kalau saya baca kisah-kisah itu, zaman dulu tuh setan tuh bisa menyerupai bentuk manusia. Bisa dia berubah-ubah, bahkan bertemu di jalan. Ya, bisa beberapa nabi gitu kan, seperti Nabi Ibrahim, itu kan bicaranya juga dengan setan. Artinya gini, ketika ada perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, setan mengganggu Siti Hajar supaya anaknya mau dibunuh tuh, melarang, bukan? Artinya bentuknya bentuk yang bisa dilihat secara kasat mata, dan itu adalah perwujudan setan. Nah, buat kita yang usah terlalu mikir setan lah. Kita auzubillahi min dzalik aja, atau auzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dari godaan setan yang namanya godaan, Bu, godaan setan. Ini cuma goda-godain. Gimana sih kalau orang goda-godain, Bu? Cuma goda-godain doang. Nah, tapi karena dahsyatnya godaannya, siapapun bisa tergoda. Lagi perempuan, kalau perempuan godaannya apa, Bu? Harta, nggak punya uang sedikit, suami dah sama suami senang, suami cari sudah duit yang banyak, yang ini terlah. Bang, zaman gini mah nyari yang haram juga susah Bang, apalagi yang halal gitu kan. Nah, karena kan pusing nih kalau istri udah ngomong kayak gitu suami. Nah, dia goda dari istri dulu ngomong gitu ke suami. Jadi nggak secara langsung. Maksudnya gini, setan tahu gimana ngedeketin cara menggoda perempuan dari harta. Laki-laki dari mana? Dari wanita. Matanya nih ngelihat yang lebih bening dari istri saya nih, gitu kan? Pokoknya kalau setan itu udah nutupin matanya, gitu, yang halal jadi haram jadi halal, gitu. Ya, karena dia lihat di jalan, istrinya udah cantik Bu ya misalnya, gitu. Apalagi istrinya nggak cantik Bu, itu setan lebih ini lagi. Di rumah nggak ada. Karena kan seorang wanita bukan hanya dari cantiknya aja kan. Cantik mah relatif. Mungkin dulu ketika suaminya bertemu dengan istrinya juga dia bilang istrinya paling cantik Bu. Makanya dia menikahi dia itu karena dia menganggap istrinya di matanya dia memang paling cantik. Ibu tuh paling cantik dulu. Ya, kenapa suami ibu menikahi ibu? Karena menurut dia ibu paling cantik, paling baik, paling soleha. Ya. Ya kalau sekarang misalnya udah sama-sama tua lah, suami juga udah tua. Gitu kan? Nah, jadi dia lihatnya seperti itu. Jadi setan itu tahu gimana menggoda wanita, dari laki-laki, dari anak-anak juga bisa digoda oleh setan. Anak-anak kita gitu kan, yang anak kecil kadang-kadang baru baca Quran nih Bu, nangis. Padahal tadi kita nggak baca Quran, dia nggak nangis. Setan nangis. Kalau baru baca Quran, mak jajan. Ini baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini mak makan. Akhirnya banget ini.
harus ini kan gitu kan. Itu jangan salah Bu, bukan anak yang salah. Bisa jadi emang setan menggoda anak tersebut ibu. Setelah kita baca Quran ada rasa lapar, rasa pengen ini. Akhirnya kita terganggu juga sama setan nih anak gitu kan. Ya, ada yang gitu Bu. Akhirnya kita kadang-kadang ya gitu, makanya auzubillahiminasyaitonirrajim tuh. Nah, dia godaan setan itu nggak bisa ngelihat, setan tuh nggak bisa ngelihat orang tuh khusyuk dalam sholatnya. Lagi baca Quran enak juga ada, atau enggak suami baru pulang. Ya memang kita harus letakkan dulu kan Qurannya ketika suami pulang, bisa baca terus, nggak boleh. Tapi kan artinya itu gangguan juga kan buat kita kan. Ya kalau misalnya udah sediain kopi, udah ini gitu kan. Ada yang lain misalnya gitu kan. Ya memang kita harus taat. Ya mudah-mudahan suami itu bukan karena diganggu sama setan supaya istri nggak baca Quran. Gitu kan. Saya punya ustadz siapa yang dia bilang kalau dia baca Quran nggak boleh tuh ada yang manggil. Dia tulis itu. Jadi kalau dia mau perlu dengan istrinya ke suami itu selesaikan. Jadi harus nunggu dulu dia selesai baca Quran. Ada tulisannya karena ketika kita baca Quran dia nggak mau diganggu. Jadi kalau memanggil Pak atau apa selesaikan dulu saya baca Quran. Iya, itu kan mereka udah perjanjian suami istri, kan? Sudah perjanjian. Nah, saya baca Quran. Biasanya suka duduk tuh nungguin. Biasanya ada keperluan gitu kan. Baca Quran gini-gini. Nggak ngomong. Tapi di sebelahnya aja. Iya, berarti emang ada keperluan gitu kan. Mungkin sebaliknya juga kalau istrinya ada keperluan apa pengen bilang suaminya membaca Quran bisa manggil Pak duduk aja di sebelahnya. Oh udah tahu nih pasti ada yang mau dibicarakan gitu kan. Nah jadi buat kita saya balik lagi bahwa 4 hal yang kuat itu bagian dari ciri-ciri keimanan kita, ketakwaan kita gitu. Karena mata kita nggak bisa melihat. Saya aja nih buka kacamata nih. Saya kalau baca ini kan senangnya buka kacamata nih Bu. Baca Quran enggak. Mungkin Ibu kalau Ibu pakai kacamata ya. Saya malah buka kacamata. Kalau pakai kacamata malah nggak kelihatan. Tapi untuk jarak jauh saya nggak jelas ngeliat wajah Ibu. Di kacamata hanya untuk tapi kalau misalnya buka untuk baca saya lebih suka buka kaca. Nah, itu aja mata kita udah terbatas. Ya, apalagi kita melihat yang dulu ada film apa? Yang The Six Million Dollar Man ya, kalau nggak salah zaman-zaman mata bisa nembus. Iya, tutut gitu ya. Ada yang dibalik itu kita bisa lihat ya. Gitu. Nah, kalau sekarang mungkin ada CCTV. Ya, CCTV itu bagian juga dari ini Bu. Kalau saya lihat CCTV aja bisa melihat perbuatan seorang, apalagi CCTV-nya Allah. Makanya enggak, dulu kan orang gini, so impossible sih bisa ngelihat kehidupan kita dari bayi sampai kita. Gitu kan? Ada orang yang bilang seperti itu. Enggak mungkin lah, enggak ada lah tuh. Tapi ternyata dibuktikan ada CCTV yang bisa ngeliat gerak-gerik, bisa menyimpan. Kan yang buat kan CCTV Allah. Ya, ada pasti lebih canggih. Bahkan hatinya aja tuh Allah tahu CCTV-nya bisa masuk dalam hatinya. Ya, jadi ada hal-hal yang menurut kata manusia nggak mungkin, menurut Allah mungkin. Ya Allah kan maha segalanya, maha kaya, maha adil. Ya. Kenapa ada surga, ada neraka yang bentuk keadilan Allah. Kenapa ada azab, ada pahala, ada nanti ada timbangan. Itu adalah bentuk keadilan Allah supaya nanti
Orang bilang gini, ketika misalnya di dunia dizolimi, ada seorang dia akan bilang, tunggu deh nanti bentuk keadilan Allah di akhirat, misalnya gitu. Nah memang iya, adil itu nanti yang nanti di akhirat itu orang akan saling, ke masalahnya belum selesai Bu ya, akan saling menggugat supaya dia selamat dari neraka. Saya masih punya pahala di dia nih. Dia dulu menyakiti hati saya. Ya Allah di gini. Ya Allah maafin gak? Kalau kamu maafin saya kasih kamu surga ini. Jadi memang harus diselesaikan masalah. Jangan sampai pahala kita diambil sama orang lain yang kita sakiti. Jadi akan saling menggugat satu sama lain. Dan nanti kita punya Nabi Rasulullah SAW, nanti akan menolong kita dengan syafaatnya dia. Makanya Rasulullah itu satu-satunya Nabi yang memang diberi kekuasaan untuk memberikan syafaat. Banyak orang yang lari kepada Ibrahim, kan bapaknya para Nabi ya, kemudian Nabi Nuh, Nabi Adam, tapi mereka angkat tangan. Mereka merasa bahwa mereka bukan orang baik, mereka pernah melakukan kesalahan, ya udah yang lebih pantas adalah Nabi Muhammad, semua lari ke Rasulullah. Makanya banyak-banyak baca salawat, banyak baca Quran, banyak apalagi puasa. Nah, puasa dari bagian dari syafaat. Nah, syafaat yang bisa nanti kita bisa mintakan kepada Allah untuk membantu diri kita. Ya, dan Nabi Muhammad nanti akan menjadi satu-satunya orang yang nanti akan mengangkat banyak orang dari neraka ke surga dengan syafaatnya itu. Ya, diangkat, dilihat, oh ya dia harusnya sudah selesai masa hukumannya misalnya. Atau karena kelebihan dia, kan ibu harus punya teman yang soleh Bu ya, soleh supaya bersaksi. Ya nanti ya Allah dulu teman-teman sama ngaji-ngaji di sini nih. Ya Allah jangan dimasukin dia. Kita kan ada yang namanya Al-A'raf Bu ya. Al-A'raf saya udah pernah bilang. Al-A'raf tuh surat 7 ya Bu. Sebentar saya cari ayatnya dulu. Nih ayatnya Bu, kayaknya udah ada yang Mbak. Ayat 44 ya Bu. Ayat 44, 45, 46. Ya coba kisah tentang antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Coba boleh dibaca artinya. Sampai jam berapa nih? Ya. Coba satu ayat, satu orang, satu ayat coba. Nah artinya aja.
Ya, mulai hatinya aja. Coba 47 448 deh. Hmm. Hmm. Mbak Idar tolong itu. Mbak Idar tolong buka ini. Gak kuat. Nah ya, makasih ya. Ya, ya jadi dinamakan Al-A'raf ya Bu ya, tempat yang tertinggi. Kalau tidak salah ya, posisi surga itu di atas, neraka itu di bawah. Karena lobang, kalau neraka kan lobang, ya kan? Jadi nanti orang-orang yang di surga bisa melihat siapa-siapa aja yang di neraka. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Itu benar. Jadi orang surga bilang, kita udah dapet nih apa yang Allah janjikan dan kita lakukan. Benar sekarang, kita sudah ada di surga. Ya, apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu? Nah nanti orang yang di surga itu nanya kepada yang neraka, kamu sudah memperoleh apa yang Allah janjikan kepadamu? Kenapa ya? Janjinya apa? Ketika kafir, ketika mengingkari, ketika kufur, kan dapat neraka. Ini pertanyaan seperti itu. Kalau saya sudah susah, di kalimatnya bagus Bu ya. Kalimatnya bukan menyombongkan diri gue gitu. Tapi bilang, kalau orang surga bilang bahwa Allah telah, sungguhnya kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Terus kemudian yang pertanyaan itu juga ditujukan kepada para penghuni surga, neraka. Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang Tuhanmu janjikan? Janji Tuhanmu kepadamu. Bahwa azab itu sangat pedih gitu kan. Orang yang mengingkari akan masuk ke dalam neraka. Jadi pertanyaannya, jadi percakapannya seperti itu. Dapat Allah, terima kasih ya Allah. Kalau kata gitu, terima kasih ya Allah, Allah saya udah dapat, saya udah ya Allah terima kasih ya Allah gitu kan. Kemudian yang neraka juga gitu. Kamu udah dapatkan apa yang? Berarti kamu sudah sesuai dengan janji Allah ya. Bahwa kamu masuk dalam neraka. Mereka menjawab benar. Orang neraka Mbak. Kemudian menyeru malaikat umumkan di antara mereka atas Allah bagi orang-orang yang zalim. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan dan ingin membelokkannya. Mereka itulah orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Mereka nggak percaya kepada akhirat. Mereka nggak suka dengan aturan hidup di dunia. Ya, mereka nggak bilang bahwa Islam itu banyak banget sih, susah masuk Islam. Islam tuh banyak banget ibadahnya. Pagi, siang, sore, malam, maghrib, malam, sampai tidur aja bangun. Berhenti-berhenti. Kalau orang yang nggak beriman merasakan itu sebuah, apa ya, sebuah hal yang mengganggu kebebasan dirinya.
Belum lagi nggak boleh free harus nikah dulu. Cuman untuk bersenggama hubungan antara laki-laki perempuan harus nikah dulu. Kalau di tempat kita mah katanya gampang, suka ayo aja. Kalau di Islam mesti nikah dulu, perjanjian nggak boleh gonta-ganti. Dia lagi, gitu kan. Ya, kalau mereka orang-orang yang kenal agama, mereka bebas ganti-ganti. Jadi mereka berpikir, wah susah banget. Tapi nanti di akhirat dia akan rasakan, sudah dikasih tahu. Bahkan belum sampai akhirat pun mereka juga merasakan. Mungkin kena sakit, ya, kena azab apa gitu. Nah, itu sebenarnya di dunia aja mereka sudah dapat azabnya. Ya, dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka itu ada tabir. Dan di atas Araf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal. Ya, jadi nanti kalau di surga itu saling kenal Bu, mudah-mudahan kita ketemu ya. Kita saling menegur, saling menyapa, saling mengenal gitu ya. Panggil saya ya, panggil, saling memanggil gitu ya. Nah, iya. Ada tabir dan di atas roh tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, ya, masing-masing dengan tanda-tandanya. Jadi informasinya usianya semua kalau di surga itu sekitar 35, 36, sama semua mudanya. Tapi kita saling kenal dulu di dunia ya begitu ya mudanya kita ya begitu, kita kenal. Kita tahu oh ini. Oh ini tetangga kita, oh ini murid kita, oh ini guru kita, oh ini orang tua kita, ini tante kita, oh kita kenal walaupun usianya semua sama. Gak ada nenek-nenek kan di sana? Gak ada. Sampai sahabat Nabi nangis kan, karena gak ada nenek-nenek. Sama usianya usia matang Bu. Ya, sepertiga nanti. Kalau orang kata orang tuh lagi seger-seger, lagi matang gitu loh. Ya laki-laki juga segitu, perempuannya juga segitu. Ya. Masing-masing dengan tanda-tandanya, mereka menyeru penghuni surga, Assalamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Jadi mereka saling menyeru, mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Ya, mereka sudah saling bertemu ya, mungkin di pintunya ya, di pintu surga ya, di tempat yang tinggi, mereka kayak kita ketemu di mana sih di depan masjid ya Allah gitu, atau di tempat mana gitu kan, kita saling menyapa, saling assalamualaikum. Atau kita misalnya di negara orang kita kalau nggak pakai kerudung ya kita ucapkan salam gitu. Ya, apalagi nih nanti mereka saling mengenal satu sama lain. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka bisa ngelihat oleh. Nah mereka tempatnya Al-Araf, sebutkan Al-Araf tertinggi. Ya, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama dengan orang zalim itu. Ya Allah, saya nggak mau ya Allah. Kalau kita kan ngeri nih, kalian lihat, kalau saya jangan ke situ ya Allah. Jangan sampai ke situ misalnya gitu. Jadi ketika kita menoleh, orang-orang yang di Al-Araf itu, orang yang di surga itu nanti melihat ke neraka, mereka mengatakan seperti itu. Jangan campurkan kami bersama dengan mereka. Dan orang-orang di atas Araf, tempat tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda sambil berkata, apa yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan nyata tidak dapat manfaat. Ya orang yang punya miliaran, tadi saya ngomong begini, ada orang yang punya rumah 40 miliar. Dunia Bu ya. Dan mesti anaknya cuma 2 misalnya. Saya bilang kayak mubazir banget ya. 10 miliar berapa tingkat, mobilnya misalnya 6 atau 7. Sementara ada orang yang di kolong jembatan Bu, ya kan? Dia nggak punya rumah, cuma pakai papan dia itu buat tempat tidur gitu ya, alasnya itu di jembatan, cucinya juga di situ, makannya di situ, kompornya di situ. Iya kalau 40 miliar dibikin perumahan berapa ratus rumah. Rumah murah lah misalnya gitu. Kan enggak. Itulah serakahnya manusia Bu. Serakahnya manusia. Saya ngomong gini, tenang aja Ibu gak punya duit, kalau saja punya duit juga ngebangun. Ya kan gitu kan ada orang yang bilangnya,
Ya harusnya kalau orang beriman mah ya berpikirlah, gitu kan? Ya boleh lah kalau 1 M juga udah bagus ya Bu ya. Kalau kita punya ini, tapi kan manusia amat lihat tetangganya atau temennya, wah 5 M dia lebih lemah. Ya 40 miliar Bu, 40 miliar rumahnya. Iya, ada artisnya siapa 150 miliar kalau nggak salah. Kopatrio atau siapa gitu. 150 miliar. Itu uang gimana coba cari jadi duitnya? Halal enggak? Ya, nanti akan dihitung semua tuh Bu. Dan ketika dia punya nggak bisa tuh. Zaman Rasul itu mereka kan membanggakan anak banyaknya harta. Nanti saya bisa tebus nih azab Allah dengan nggak bisa. Kecuali kalau mereka beriman kemudian mereka menginfakkan hartanya. Ya, jadi harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan tidak manfaat bagi kamu. Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada satu kepadamu dan tidak pula kamu bersedih hati. Kemudian para penghuni, saya lanjutkan aja ya. Para penghuni neraka menyeru pada penghuni surga, karena sedikit air aja. Ya Allah, dia minta air, aus gitu. Nah kan neraka itu kan isinya api semua kan. Kita bisa ngebayangin Ibu ya, sebuah kisah yang nanti akan terjadi. Ini kan pakai iman. Ya. Para penghuni neraka yang menyeru pada penghuni surga, jadi nanti penyeru neraka orang ya menauzubillah kita tidak masuk neraka ya. Neraka itu nanti bilang kepada penghuni surga, tuangkan sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah Allah karuniakan kepadamu. Kasih gitu. Ya. Kemudian mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Jadi makanan dan minuman haram buat orang neraka. Bayangkan misalnya Ibu, ini secara logika aja ya. Ada orang surga baik deh, ngasih minum, uangin. Ini api semua. Manfaat nggak? Sampai nggak itu kok? Kasih buah anggur masuk ke dalam api, gosong. Ya kan? Jadi makanan penghuni neraka itu khusus, bukan makanan orang normal. Apa? Karena mereka menghuni api, harus yang kuat sama api. Kalau makanan kita pisang, makanan yang enak-enak, logika kita kan gitu nih. Ini saya bilang gini. Bahwa Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Artinya Allah udah haramkan. Secara logika aja kalaupun mau dibolehkan, gak akan sampai kepada mereka. Akhirnya langsung muak. Gak bisa. Iya gosong. Dikasih apa? Pengen apa? Pengen pisang, pengen apa? Pengen anggur. Gak sampai Ibu. Jadi mereka nggak bisa menikmati, ya Allah, nauzubillah jalik ya. Itu orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Mereka nganggap agama kemarin apa ya? Nauzubillah jalik nih. Benar atau salah saya ya, mudah-mudahan. Ketika ada pesantren Zaitun ya, kan ada yang saya sih nggak dengar langsung, cuman teman kemarin menjelaskan tuh yang membela itu bilang, kalau Allah protes, gak suka sama Al Zaitun, kan misalnya Allah dikhianati, lapor aja Allah ke Bareskrim, gitu. Iya kan? Ini otaknya sudah astagfirullahaladzim. Udah sekelas gitu kan udah gak beres. Allah aja gitu. Gak bisa sih Allah sentil dikit gak usah. Ada orang yang mempermainkan agama gitu loh. Ya. Seperti permainan agama dan senda gurau, menjadikan agama sebagai sebuah permainan, ya. Dan mereka tak tertipu oleh kehidupan dunia. Dan kepangkam pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dulu melupakan kami, kata Allah. Dan saat ini kata Allah, kami melupakan mereka sebagaimana dulu ya. Mereka melupakan pertemuan dengan hari ini. Mereka nggak mau, mereka nggak suka, mereka nggak mau, mereka nggak yakin. Kata Allah ya udah sekarang gantian kita abaikan mereka. Ya,
para penghuni neraka itu diabaikan oleh Allah. Sebagaimana mereka dulu mengabaikan, jika ada orang yang menasehati, mengajak, mengingatkan, mereka mengabaikan. Lalu mereka masih diberi kesempatan apa? Hidup untuk bertobat. Dan mereka mengabaikan. Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ya. Jadi ayat ini 44 sampai 51 itu mengisahkan tentang bagaimana percakapan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Jadi tak mungkin lah kalau misalnya tadi makanan yang saya bilang, ya Allah mengharamkan, jelas nggak akan sampai juga ke mereka. Ya, bahkan ada satu kisah, bukan satu kisah sih, nanti di akhirat itu orang-orang yang masuk dalam neraka kemudian diangkat, bukan? Mereka pertama kali yang mereka perlukan adalah air, karena mereka haus. Nah air, kalau jangankan kita api buat panas aja itu, ya Allah hausnya gitu. Ya, apalagi. Dan airnya itu yang dia minum kan air putih, nana atau apa gitu kan, darah mungkin, nauzubillah min dzalik. Nanti tetap mereka minta itu terus diminum karena mereka haus. Mereka nggak ada makanan lagi. Mereka punya rasa lapar, Terus dikasih ketika makan perutnya, ususnya meledak. Tapi mereka masih lapar, diminta lagi, meledak lagi. Terus berulang-ulang. Pokoknya udah bayanginnya nauzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai ya. Jadi ya kalau saya juga mengingatkan diri saya sendiri, mumpung masih hidup, mumpung masih kita dikasih umur sama Allah gitu ya, kasih kesempatan untuk bertaubat, karena nggak ada manusia yang nggak punya dosa, pasti punya dosa ya. Sekelas Nabi juga ya, Nabi itu beristighfar setiap hari, Rasulullah itu sudah maksum ya, sudah terpelihara, apalagi kita. Dan kita juga nggak boleh sombong juga kepada orang-orang yang belum beriman. Bisa jadi mereka nanti lebih beriman daripada kita. Yang penting bagaimana kita menjaga iman kita dalam diri kita. Ya, karena gampang banget Allah membolak-balikkan hati manusia. Nah gini Bu, misalnya kita tidak peduli dengan agama kita, jangan kita berpikir Islam rugi itu kalau nggak ada saya. Gak ada yang ngaji lagi, enggak gitu Bu. Ketika kita nggak mau, ada orang-orang yang nggak peduli kepada Islam, Allah akan ciptakan lagi, datangkan orang-orang yang begitu konsen kepada Islam. Terus kita rugi lah kita. Allah kan, iya Allah mah nggak rugi. Saya nggak datang kajian rugi itu, nggak ada saya. Gitu. Dia akan datang orang yang lebih taat, yang lebih soleh. Terus kita berpikir, kalau gitu kan misalnya gini, kita cemburu nggak misalnya, contohnya masuk, dia dulu pemabuk, dia pelacur, dia ini, kemudian dapat hidayah, lebih soleh dari kita Bu, kita iri gak? Allah, astagfirullahaladzim, gitu. Dulu mungkin kita sempat hina dia, sekarang dia lebih soleh. Kenapa? Karena kita merasa kita udah soleh, ya, udah soleha deh. Kita nggak meningkatkan keimanan kita. Ada orang yang lebih soleh. Kita bodoh amat. Udah nggak ada itu, karena nggak ada saya tuh rugi udah. Masjid bubar nggak ada saya. Enggak. Yang rugi adalah kita. Jadi ketika kita tidak menghadiri majelis atau tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, soleha, kita yang rugi. Kenapa? Nah Allah nanti ciptakan nih makhluk-makhluk yang dulu menurut kita jahat, jadi soleh. Kita gini dong, dicari. Nah kita merasa sudah soleh, terus akhirnya kita meninggalkan. Ya, nah, jadi kita mendoakan orang-orang yang belum taat kepada Allah, mudah-mudahan dia taat. Allah menjaga keimanan kita. Ini satu contoh gimana nanti orang yang masuk neraka itu
berarti nggak ada orang yang Islam. Ada, Bu, orang Islam, tapi orang Islam punya harapan dia bisa masuk ke dalam surga. Itulah kelebihan orang Islam. Ya, walaupun karena dia harus menyelesaikan dosa-dosa yang di neraka. Setelah selesai baru Allah pindahkan ke dalam surga. Ada harapan bisa masuk. Tapi orang-orang yang mengingkari, mengkafiri Allah dari awal, ya nggak ada harapan. Ya, walau bisawab ya, kalau nanti Allah. Tapi kalau berdasarkan yang di sini sih, informasinya seperti itu. Ya itu aja ya, mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya, kita doakan semua ya, saya doakan, Ibu doakan saya, kita saling doakan ya. Kita semua masuk ke dalam zanahnya Allah. Allah menjaga keimanan kita. Kita berpegang terus kepada Al-Quran yang saya bilang tadi. Cuman ini yang bisa kita touch, kita sentuh. Nah, yang lainnya kita imani, tapi kita belum ketemu, belum saatnya. Kita belum bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Bayangin kalau kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, kan? Tapi kan belum saatnya. Ya, ada orang-orang tertentu mungkin lewat mimpi, ya itu juga kebahagiaannya luar biasa. Jadi gitu. Ya di sini mungkin saya mengingatkan diri saya, oh iya ya, kita harus terus meningkatkan keimanan kita, cintaan kita kepada Allah. Kemudian mendoakan orang-orang yang belum beriman, ya, doakan orang-orang yang mungkin saat ini sedang diuji Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya, ya, karena ya ujian itu akan mengangkat derajat. Buat orang Islam, buat orang beriman itu ujian itu bukan azab ya Bu ya, cara Allah menyayangi supaya dia lebih dekat lagi kepada Allah. Mungkin ini aja Bu yang bisa saya sampaikan ya, 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Oh iya, boleh saya pakai kacamata Bu ya? Ya mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Ya enggak lah, karena ibu terjolimi kan, ibu diituin sama orang, menjadi tersangka lah ya, kalau ibu tidak melakukan, ya ibu berhak, saya tidak melakukan, saya tidak pernah melakukan. Nah mungkin ada orang yang mengatasnamakan KTP, yang mencuri KTP saya, gitu kan, akhirnya masuk ke online, enggak salah. Ibu bayar tetap, ibu merasa saya tidak pernah minjam, ya udah. Tuh, bukti apa lagi? Gitu. Kalau misalnya buktinya ada, iya tapi saya memang tidak pernah meminjam. Ibu kalau merasa yakin ibu benar ya tunjukkan gitu. Ya enggak lah, karena kita iya, karena memang malah ibu harusnya bisa menggugat dia balik. Siapa yang menggunakan KTP ibu untuk hutang gitu loh, ya gitu. Ada yang lain? Mudah-mudahan udah paham ya Bu ya, semua ya. Amin, mudah-mudahan Bu ya. Nah mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Alhaqqum min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kepada Allah, apa yang tadi saya sampaikan, mulut saya berkicau seperti ini, itu pasti Allah yang menggerakkan. Dan kalau itu benar, pasti Allah yang menyuruh saya menyampaikan. Bukan karena kelihayan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan. Tapi kalau ada kesalahan berarti dari saya. Kita beristighfar semua. Ya, mungkin ditutup atau gimana? Ya, tutup ya.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bi auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu asli fi zuriyatin tutu wa lika wa inna minal muslimin. Allahumma innaka Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fis sakratil maut wa nazatana minan nar wal afwa indal hisab. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.